Om Swastiastu. Selamat pagi, saya Niputu Titin Priyantini, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, jurusan Pendidikan Fisika, Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2022. Kali ini saya akan menampilkan video uji kinerja saya untuk materi energi dan perubahannya mata pelajaran IPAS di SMK Farmasi Saraswati 3 Denpasar. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu. Ya, silakan duduk. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Baik. Tadi sudah dapat istirahat? Ya, jadi nanti kalau ada sampah-sampah di sampingnya mohon diambil ya, dan nanti dibuang di tong sampah ya. Jaga kebersihan ya. Sebelumnya sekretaris ada yang tidak hadir? Nihil ya, berarti semua hadir ya. Ya, oke, sebelumnya saya sudah berikan bahan ajar dan LKPD di Google Classroom. Sudah dibaca? Sudah, berarti semua sudah baca ya, dan sudah diskusi di kelompok belajar daringnya ya, Dek ya. Semua sudah? Sudah. Ada yang tahu sekarang materinya tentang apa? Ya, biobaterai ya, atau dalam hal ini adalah sumber energi alternatif ya, yaitu dengan menggunakan biobaterai seperti itu ya. Coba bisa kalian lihat gambar di slide ya di depan. Di sana ada gambar buah dan sayuran segar. Ya, biasanya kalau kalian makan buah itu kulitnya diapakan? Dikonsumsi apa enggak? Dibuang ya. Terus kalau umpamanya sayur-sayuran yang kalau dibeli di warung ya, orang tua kalian, ibu kalian, itu misalkan nih kayak kangkung yang agak keras itu diapakan biasanya? Dikonsumsi atau tidak? Ya, dibuang juga ya. Jadi bisa dilihat di gambar di sampingnya banyak sekali ada limbahnya ya. Jadi benda-benda atau misalkan kayak kulit jeruk, terus tangkai-tangkai dari sayuran yang tidak bisa dikonsumsi itu biasanya dibuang dan sehingga menjadi namanya sampah atau limbah ya. Dalam hal ini termasuk limbah apa namanya ini? Organik, betul sekali ya. Menurut kalian apakah limbah ini bisa dimanfaatkan? Bisa. Ada yang bisa. Apa manfaat dari limbah? Siapa? Ya, silakan. Dwi. Manfaat limbah bisa dijadikan pupuk atau bisa dijadikan kerajinan lain. Ya, seperti itu. Mungkin ada jawaban yang lainnya? Jawaban yang lainnya? Ya, silakan. Krishna. Organik bisa digunakan sebagai pembuatan kompos Ya. atau sebagai pembuatan biobaterai. Biobaterai ya, berarti sudah dapat baca ya sebelumnya ya di rumah ya di bahan ajar. Salah satunya adalah tadi betul sekali kata Dwi ya, bisa diolah, bisa mungkin jadi kerajinan tangan mungkin katanya, atau ya hal yang lain, atau dengan buat kompos itu sudah dibumingkan ya untuk pembuatan kompos organik. Dan salah satunya adalah apa tadi? Biobaterai ya, seperti yang kita bahas kali ini. Nah, mungkin ada yang tahu nggak cara membuatnya atau mengolahnya? Ada yang tahu nggak? Masih bingung ya? Masih bingung ya? Terus cara apa penyebab sampah tersebut menghasilkan energi listrik juga? Ada yang tahu nggak? Karena bersifat apa ya? Jadi buah-buahan dan sayuran itu bersifat asam, ya seperti itu. Mungkin itu salah satunya. Kalau masih bingung, oke, saya akan berikan tujuan pembelajaran kali ini, yaitu dari
melalui kegiatan pembelajaran kali ini dengan menggunakan model problem based learning, ya, kalian bisa dapat menciptakan sumber energi alternatif yang baru menggunakan namanya biomasa ya, atau biobaterai dalam hal ini berdasarkan hasil telah informasi dengan tepat sehingga kalian dapat meningkatkan hasil belajar kalian, ya, meningkatkan hasil belajar kalian dengan prinsip profil pelajar Pancasila. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada pun indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Kalian mengidentifikasi bahan-bahan organik yang dapat digunakan untuk membuat biobaterai, menganalisis kandungan bahan-bahan organik tersebut, serta dapat menciptakan biobaterai. Seperti itu ya, sebagai sumber energi alternatif. Dengan cara mengumpulkan data dengan permasalahan yang saya akan berikan, menuliskan data hasil diskusi dan mempresentasikan nanti di depan. Selain itu nanti saya akan memberikan penilaian, ya, dalam hal ini penilaian sikap, yaitu bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong atau kerjasama dalam kelompok, seperti itu. Terus ada penilaian proses kalian dalam diskusi, proses nanti kalian nanti dalam presentasi, dan terakhir saya akan berikan namanya post test dengan soal tipe AKM, seperti itu. Bisa dipahami? Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Tidak? Oke. Kalau tidak, saya akan berikan pemahaman tentang biobaterai terlebih dahulu. Ya, di sini ada gambar lagi ya, buah-buahan dan sayuran. Ya, di mana buahan dan sayuran itu sebenarnya seperti yang tadi kalian sebutkan. Bagaimana rasanya buahan? Asam ya, asam. Ada yang manis kalau sudah matang ya, itu matang. Dan itu di sini kandungannya itu sebenarnya ada asam karbonat, asam sitrat, dan NADH, seperti itu. Dimana kandungan-kandungan ini itu bersifat namanya elektrolit. Pernah dengar kata elektrolit? Ada yang tahu nggak apa itu elektrolit? Ayo, siapa yang tahu? Katanya tadi pernah dengar elektrolit. Ada yang tahu? Angkat tangan. Bisa? Angkat tangan, ya silakan. Elektrolit, ya. Katanya elektrolit itu adalah listrik katanya. Ya, yang lainnya silakan. Widya. Terdengar yang lainnya? Terdengar ya. Jadi elektrolit itu adalah berupa zat yang larut ya, yang larut sehingga membentuk namanya ion-ion, seperti itu ya. Nah, di mana dalam bentuk ionnya itu dia bisa menjadi namanya konduktor. Konduktor itu ada yang tahu nggak apa itu konduktor? Pengantar energi yang baik ya, seperti itu ya. Jadi dalam hal ini buah-buahan itu adalah bersifat elektrolit sehingga dia bisa menghantarkan energi. Dalam hal ini adalah energi listrik. Ada perubahan energi, masih ingat nggak? Perubahan energi. Jadi energi apa ini namanya? Perubahan energi apa? Ada yang tahu? Dari energi apa menjadi energi apa? Angkat tangan. Ya, angkat tangan. Silakan. Ya, silakan, Dwi. Ya, betul. Ada yang lain? Ya, silakan. Energi kimia menjadi energi listrik. Energi kimia menjadi energi listrik. Ada yang bisa menyimpulkan jadinya? Ya, betul sekali ya. Jadi saya luruskan ya. Perubahan energi ya dalam hal ini adalah energi kimia menjadi energi listrik ya. Lanjutnya baru seperti itu jadi energi cahaya. Kalau umpamanya dipegang misalkan lampunya bisa menjadi energi panas. Ada beberapa perubahan energi ya. Nah, seperti itu. Nah, di bawahnya saya tampilkan juga cara kerja baterai ya. Itu baterai konvensional ya. Jadi kalian pernah lihat baterai kan ya? Ya, jadi baterai itu kalau dibelah dalamnya itu ada beberapa bagian. Ya, bisa diperhatikan ke depan. Ya, di sana ada namanya batang karbon. Batang karbon itu berguna sebagai namanya kutub positif. Ada zinc atau seng namanya ya, itu berguna sebagai kutub negatif. Dan di dalamnya yang merah itu
itu ada namanya pengantar atau disebut dengan larutan atau pasta elektrolit. Dalam hal ini terdiri dari amonium klorida dan zinc klorida yang bersifat asam. Seperti itu ya. Jadi ketika dihubungkan dalam hal ini rangkaian tertutup, ya dihubungkan dengan kabel sehingga terjadi namanya perpindahan elektron atau ion dari kutub negatif menuju kutub positif. Seperti itu cara kerjanya. Bisa dipahami? Bisa ya. Saya lanjut ya. Nah, di sini saya berikan problem di mana seperti yang sebelumnya kita bahas, di mana buah dan sayuran itu cepat busuk. Ya, cepat busuk. Ada yang tahu nggak kenapa dia cepat busuk? Ya, betul sekali ya, karena dia mengandung banyak sekali air. Ya, mengandung banyak air sehingga mudah busuk. Ya, mudah busuk. Jadi, kalau umpamanya buah-buahan dan sayuran yang dalam hal ini kandungannya banyak air, itu akan cepat busuk. Seperti itu. Cepat membusuk. Nah, sesuai dengan info yang dalam hal ini adalah infografik yang saya berikan, ada poster di sini, ada 60% di TPA itu adalah sampah organik, yang lainnya itu ada plastik, kertas, logam, karet, kain, kaca, dan yang lainnya. Jadi yang paling banyak itu adalah sampah organik. Nah, kalau sampah organik, kalau di rumah nih, janganlah di TPA dulu ya. Jadi kalau di rumah, kalian misalkan tutup, gimana sampah tersebut? Beraroma apa? Busuk ya. Ada yang tahu nggak kenapa dia bisa busuk, beraroma seperti itu? Ya, diurai oleh bakteri, betul. Lagi ada yang tahu? Lembab, ada lagi? Karena dia menghasilkan namanya gas. Ya, gas dalam hal ini namanya gas metana. Ya, gas metana ini kalau umpamanya ditutup, itu kalau umpamanya terlalu banyak gasnya, itu bisa dalam hal ini dapat mempercepat penipisan ozon dan rentan untuk menjadi sumber api. Seperti itu ya. Jadi sangat-sangat berbahaya sebenarnya sampah organik. Maka itu kita harus mengolahnya dengan yang lainnya, seperti yang tadi disebutkan, kompos bisa, atau dengan dalam hal ini biobaterai. Seperti itu. Dari sini ada yang bisa membuat pertanyaan? Ya, silakan. Dwi lagi. Bagaimana cara mengolah sampah organik menjadi sumber energi? Ya, silakan Krisna lagi. Apakah energi biobaterai bisa bertahan cukup lama? Apakah energi biobaterai bisa bertahan cukup lama? Ada pertanyaan yang lain lagi? Siapa bisa merumuskan masalah dari isu ini atau problem ini? Ada yang lain? Oke, kalau tidak, bisa nanti diskusikan lagi ya bersama dengan kelompok belajar kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman yang tadi. Ya, nanti kalian bisa explore lagi pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Ya, kalian bisa bentuk kelompok menjadi dari 4 sampai 5 orang. Ya, silakan bentuk kelompok belajar. Nah, saya di sini siapkan, kalian sudah bawa buahnya? Sudah ya. Nih, saya siapkan juga kabelnya di sini. Nanti kalian bisa ambil ke depan ya. Ketua kelompoknya bisa ambil ke depan. Silakan bentuk kelompok dulu. Sayangnya Bu. Saya nggak bawa, saya koin, kamu bawa koin? Koin bawa? Iya. Sama paku. Nggak perlu lagi kan? Nggak, itu aja. Nah, ini gininya, lampunya deh. Ya, sudah ya. Kalian bisa perhatikan LKPD yang saya sudah minggu lalu share di Google Classroom. Ya, di sana kalian baca petunjuknya, ya, petunjuk praktikumnya, dan jawab isu yang saya berikan ini. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan sebelum mengerjakan LKPD-nya? Ada pertanyaan? Belum ya, ada pertanyaan. Oke, silakan dikerjakan. Jika ada pertanyaan nanti bisa angkat tangan, nanti saya akan ke kelompok kalian. Ya, silakan dikerjakan.
Enggak. Ya, nanti didokumentasiin, taruh di LKPD ya. Nanti bagi tugas, ya, bagi tugas ya, ada yang dokumentasi, ada yang jawab isunya ya. Ya, silakan. Nanti didokumentasikan ya. Ingat ya, coba baca KPD-nya, nanti dokumentasi. Udah, langsung. Bagaimana upayanya untuk mengurangi? Terus? Ya, nanti itu dibahas di pengembangan sel karya ya. Ya, silakan dilanjutkan. Mana lampunya? Rapiin. Oh, selesai diskusinya? Sudah. Oke, yang kelompok yang pertama ingin maju, siapa? Kelompok berapa? Ayo, siapa yang mau maju pertama kali? Kelompok berapa? Oh ya, oke. Kelompoknya Krisna, silakan. Kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, kelompok 2. Panganjali. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan LKPD kami. Sebelum itu kami akan rumusan masalah, yaitu pertama, bagaimana upaya mengurangi proporsi dan penumpukan sampah organik di TPA. Yang kedua, apa saja dampak yang ditimbulkan dari penumpukan sampah organik di TPA. 3, kandungan apa yang terdapat dalam buah dan sayuran sehingga bisa menghasilkan sumber energi. 4, apa keuntungan biobaterai dari buah. 5, bagaimana cara kerja untuk menghasilkan energi listrik dari buah. Mengorganisasi masalah. Untuk mengurangi proporsi dan penumpukan sampah organik di TPA, upaya sederhana bisa dilakukan mulai dari rumah. Mengurangi sampah organik bisa dilakukan dengan tidak berbelanja secara berlebihan. Yang kelima, yang pertama, buatlah lebih dahulu 2 sayatan pada masing-masing dari jeruk tersebut. Yang kedua, kemudian letakkan pada salah satu sayatan lempeng tembaga yang bersifat sebagai kutub positifnya, dan sayatan yang lain diletakkan lempeng seng yang bersifat sebagai kutub negatifnya, dan diusahakan agar sedikit masuk ke dalam buah jeruk tersebut. Yang ketiga, sambungkan atau lilitkan kabel listrik pada lempeng tembaga dan seng tersebut. Yang keempat, setelah itu ujung dari masing-masing kabel listrik tersebut dililitkan pada lampu sehingga lampu tersebut menyala. Penyelidikan dan pengumpulan data yang sudah kami lakukan didapatkan hasil, yaitu 1 buah jeruk nipis, lampu tidak menyala. 2 buah jeruk nipis, lampu tidak menyala. 2 buah jeruk nipis dan 1 kentang, lampu menyala. Selanjutnya 3 buah jeruk nipis dan 1 kentang, lampu menyala sangat terang. Masalah, cara mengurangi penumpukan sampah organik. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari penumpukan sampah organik di TPA? Sampah organik menghasilkan cairan leachate yang berbahaya. Cairan ini bisa mengurangi kualitas tanah dan air di sekitar sampah. Selain itu, tumpukan sampah organik juga menghasilkan gas metana apabila disimpan dalam kondisi tertutup. Kekurangan sinar matahari dan oksigen dapat meledak. Pemanfaatan limbah buah dan sayur sebagai biobaterai.
Oke, sorry. Kandungan apa yang terdapat pada dalam buah dan sayuran sehingga bisa menghasilkan sumber energi? Yang pertama, pemanfaatan limbah buah dan sayur sebagai biobaterai dilatar belakangi oleh kandungan dalam buah yang merupakan asam askorbat, asam sitrat, dan NHDH, nikotinamida, adenosis, dinukleotida, hidrogen sebagai penghasil energi sel. Yang dalam kondisi tertentu, bahan kimia tersebut bertindak sebagai elektrolit. Sayur-sayuran juga mengandung air, asam, dan basah. Pada saat terjadi pembusukan pada buah dan sayuran, terjadi proses fermentasi. Selama proses ini, buah-buahan dan sayuran menghasilkan asam yang lebih meningkat kekuatan elektrolit dalam buah dan sayur sehingga menjadi lebih reaktif dengan elektroda dan menghasilkan tegangan yang tinggi. Selain mengandung asam, buah dan sayur juga banyak mengandung air sehingga apabila ada dua logam yang berbeda dicelupkan pada larutan limbah buah-buahan dan sayur akan timbul beda potensial antara logam dan air sehingga terjadi potensial elektroda yang dapat menghasilkan arus listrik juga. Dari konsep dasar ini, maka sifat-sifat yang terkandung dalam limbah buah-buahan dan sayuran dapat digunakan sebagai bahan elektrolit biobaterai. 2. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, silakan. Jadi Pertanyaannya, di antara vakum sama uang itu yang mana positifnya mana tuh? oke. Dari tadi kan dipakai logamnya adalah apa? Paku dan koin tembaga. Yang mana katanya kutub positif dan mana kutub negatif. Tadi kan sudah dijelaskan. Coba bisa dijelaskan ulang, mungkin kurang paham. Paku itu positif. Atau yang lainnya bisa membantu juga bisa. Kelompok yang lainnya bisa membantu. Oh ya, kelompok yang menyajikan. Izin Silakan. menjawab. Saya paku itu berfungsi sebagai kutub negatif, sedangkan koin sebagai kutub positifnya. Sekian. Terima kasih. Nah, seperti itu katanya. Katanya yang menjadi kutub positifnya adalah koin tembaga. Dalam hal ini menggunakan koin tembaga, dan kutub negatifnya adalah paku. Seperti itu. Ada pertanyaan yang lain? Ya, silakan. Silakan. Apakah semua logam bisa menghantarkan listrik? Apakah semua logam bisa mengantarkan listrik? Ya, silakan. Atau kelompok lain juga bisa menjawab ya, membantu. Jadi keaktifan ini saya akan nilai. Izin menjawab. Oh, izin menjawab. Semua logam termasuk konduktor karena logam mampu mengantarkan panas dan listrik yang sangat baik. Jadi intinya semua logam bisa mengantarkan listrik dengan baik. Terima kasih. Ya, seperti itu kata jawabannya dari kelompok 2. Semua logam itu adalah baik dalam menghantarkan Panas energi. dan listrik. Ya, dalam hal ini adalah energi listrik. Seperti itu ya. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Tidak ada? Tidak ada? Terima kasih. Tidak ada ya. Oke. Kalau tidak ada, mungkin saya akan luruskan sedikit lagi ya. Jadi tadi pertanyaannya juga sangat benar ya, Dek ya. Yang mana termasuk kutub positif, yang mana yang berlaku menjadi kutub negatif ya. Nanti kalian akan pelajari sebenarnya ada namanya deret volta. Deret volta itu adalah deretan logam-logam yang dapat menghantarkan listrik. Jadi yang mana bisa berperilaku menjadi kutub positif, yang mana menjadi kutub negatif. Nanti kalian akan pelajari namanya di sel volta, nanti di pelajaran kimia. Seperti itu ya. Untuk penjelasannya nanti akan dijelaskan nanti. Seperti itu. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa diakhiri. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Dan dari presentasi kelompok kami, jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup untuk Brahmasanti. Terima kasih. Santi. Ya, silakan duduk. Yang lainnya yang ingin presentasi, silakan. Siapa yang ingin presentasi? Kelompok yang lainnya? Ya, silakan katanya kelompoknya Dwi. Panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 di sini kami akan
mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, yang pertama dari rumusan masalah. Nomor 1, apakah kandungan dari buah atau sayuran yang menyebabkan dapat menjadi sumber energi? Yang kedua, bagaimana cara membuat baterai dari buah atau sayuran? Yang ketiga, bagaimana cara mengelola sampah organik sehingga menjadi sumber energi? Yang keempat, bagaimana cara mengurangi tumpukan sampah yang ada di sekitar lingkungan? Hipotesis yang pertama, kandungan yang menyebabkan buah dan sayuran dapat menghasilkan energi listrik adalah asam askorbat, asam sitrat, dan NADH, kimia yang menghasilkan energi sel. Yang ketiga, cara mengelola sampah organik adalah dengan memilah sampah terlebih dahulu. Lalu beberapa sampah ini dapat diolah berdasarkan bahannya, yaitu dengan cara biodiesel, biogas, bioetanol, biobriket, dan biobaterai. Yang pertama, 2 buah jeruk nipis, 1 jeruk nipis, dan 1 jeruk bali. Lampu menyala terang. Yang pertama ada masalah kandungan buah dan sayuran. Hasil eksplorasi pada buah-buahan mengandung zat seperti asam askorbat, asam sitrat, dan NADH, kimia yang menghasilkan energi sel. Yang dalam kondisi tertentu bahan kimia tersebut bertindak sebagai elektrolit. Begitu juga dengan sayur-sayuran yang memiliki kandungan seperti asam basa dan air. Listron 2002. Semakin asam maka daya antar listriknya semakin besar. Hasil eksplorasi dari sifat kelistrikan yang mengandung banyak elektrolit dari limbah buah-buahan dan sayur-sayuran tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik alternatif terbarukan yang berupa biobaterai sebagai pengganti baterai. Pengembangan biobaterai tersebut akan sangat berguna mengingat bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari pemanfaatan baterai. Baterai merupakan sebuah sarana yang mengubah energi kimia yang terkandung dalam bahan aktif secara langsung menjadi energi listrik melalui reaksi reduksi dan oksidasi elektrokimia. Itu presentasi dari kelompok 1. Ya, mungkin ada pertanyaan dari penyajian kelompok 1. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Ya, silakan Wulan. Kalau tadi kan baterai itu katanya kalau dibuang sembarangan itu tidak baik. Terus kalau dari sampah organik ini kan bisa menghasilkan biobaterai. Apakah biobaterainya ini efektif untuk menggantikan baterai itu lebih untuk jangka panjang, dan apakah energi yang dihasilkannya itu kuat dan stabil? Nah, apakah katanya saya perjelas sedikit ya. Jadi biobaterai ini apakah optimal digunakan untuk menggantikan baterai-baterai kimia seperti itu, ya kan ya? Apakah efektif atau tidak seperti itu? Silakan kata yang bantu menjawab ya. Oh, kandungan elektrolitnya semakin berkurang. Ya, seperti itu jawabannya. Wulan, bisa dipahami? Bisa. Yang menyajikan mau menambahkan? Tidak. Sama. Oke, jadi efektif atau tidaknya tergantung dari pemakaian ya. Baterai yang biasanya pun juga bisa habis dia kandungan elektrolitnya. Jadi elektrolitnya itu sangat berguna untuk mengantarkan listrik ini, seperti energi ini. Jadi dalam hal ini sama-sama juga dia itu ada umurnya. Ya, ada umurnya. Untuk baterai yang konvensional atau baterai yang ada di pasaran dengan biobaterai ini memiliki namanya umur, seperti itu ya. Umurnya ada untuk dalam hal ini elektrolitnya, kandungan elektrolitnya itu bisa berkurang, seperti itu. Ya, efektif atau tidak ya tergantung dari pemakaiannya ya, digunakan untuk apa. Nah, dalam hal ini kalian kan masih dalam bentuk buahnya ya. Kalau kalian misalkan ingin bentuknya buahnya ini, biobaterainya ini dibentuk dalam bentuk baterai seperti biasa, itu bisa sebenarnya. Jadi nanti coba di rumah ya, coba di rumah ini nanti dilarutkan atau dibuatkan di jus istilahnya ya, di jus. Dah itu dibentuk seperti pasta. Nah, baterai bekas yang kalian punya itu kalian buka, nah itu ganti pastanya ya, ganti pastanya, pasta yang kalian buat itu masukkan ke sana, bisa jadi larutan elektrolitnya seperti itu. Yang tadi saya jelaskan di slide tuh kan ada pasta dari elektrolit, nah ganti dengan biobaterai
Itu bisa nanti dimasukkan ke misalkan kayak remote, kayak gitu yang perlu baterai, misalkan jam, itu bisa. Itu nanti coba di rumah seperti itu ya, ada tutorialnya seperti itu. Ada pertanyaan yang lain? Oh, ini pertanyaan, silakan. Katanya itu semua sampah organik bisa dijadikan biobaterai. Apakah ampas kelapa bisa dijadikan biobaterai? Ya, ampas kelapa bisa dijadikan biobaterai. Jawabannya ampas kelapa bisa dibuat biobaterai karena ampas kelapa memiliki banyak kandungan protein yang cukup tinggi. Oh ya, kandungannya katanya. Jadi kandungan protein itu yang cukup tinggi yang bisa mengantarkan listrik, yang bisa berfungsi sebagai elektrolit seperti itu ya. Jadi kalau kalian ingin membuat biobaterai, ya clue-nya itu adalah kandungannya dicari dulu. Apakah kandungannya tersebut bisa mengantarkan listrik atau tidak? Kalau pamnya bisa, ya berarti bisa dipakai untuk menjadi biobaterai. Seperti itu, bisa dipahami? Bisa. Ini ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak, beri tepuk tangan untuk kelompok 1, bisa diakhiri. Terima kasih atas waktunya. Kami tutup dengan para Masati. Santi. Ya. Oke, dari penyelidikan kali ini, ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Aditya. Kesimpulannya yaitu memanfaat limbah organik yang berasal dari buah-buahan dapat dijadikan sebagai energi alternatif yang ramah lingkungan dan energi yang dapat diperbarui. Olahan sampah menjadi energi listrik selain meningkatkan ketahanan energi terbarunya juga memberi dampak positif mengurangi volume sampah. Ya, jadi pemanfaatan biobaterai ini dalam hal ini adalah sampah organik itu sebagai sumber energi terbarukan. Seperti itu ya. Ada yang bisa menyimpulkan lagi? Ya, silakan. Ya, silakan. Ya. Ternyata buah dapat dalam menjadi biobaterai, semakin buah semakin besar tegangan listriknya. Jika buah yang dipakai dalam makanan atau dalam makanan dengan listrik yang diinginkan rendah. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini kita juga dapat menyimpulkan. Kalian kan saya minta itu adalah coba dokumentasikan satu buah bisa tak menyalakan listrik, dua buah bisa kan? Ternyata semakin banyak buahnya, ya itu katanya tegangannya atau daya listriknya itu semakin, energi listriknya semakin besar sehingga bisa menyalakan listrik. Nah, dari empat kelompok ini untuk satu buah bisa menyalakan listrik? Dua buah? Tidak. Tiga buah ada ya? Dua buah bisa. Dua buah bisa katanya. Yang tiga buah? Berarti ada yang sampai 4 buah? Ada, bisa juga ya. Kalau 4 buah berarti semakin terang atau bagaimana? Semakin terang, semakin banyak buahnya yang digunakan. Dalam hal ini adalah larutan elektrolitnya semakin banyak, maka energi yang dihasilkan juga semakin banyak. Seperti itu ya. Jadi semua berhasil ya membuat biobaterai dengan bahan-bahan sederhana ini. Semua berhasil. Oke. Kalau sudah, bisa dirapikan dulu buah-buahan, kabel-kabelnya silakan dirapikan. Kabelnya juga dikumpulkan, dirapikan terlebih dahulu. Ya, silakan dikumpulkan dulu. Oke, saya berikan materi penguat tentang video penguatan. Ini tentang materi kita kali ini. Bisa diperhatikan videonya. Terbukti, kita bisa menggunakan lemon sebagai sumber listrik mengganti baterai. Elektrolit dalam batu baterai yang bersifat asam, sehingga buah bersifat asam dapat menjadi elektrolit. Ketika reaksi kimia antara asam pada lemon dan lempengan-lempengan berlangsung, pada saat itulah energi listrik dapat dihasilkan. Nah, seperti itu tentang bagaimana alurnya ya tentang baterai buah itu ya. Kita semua rapikan ya. Jadi saya mau refleksi untuk kegiatan kali ini. Bagaimana perasaan kalian tentang pelajaran kali ini? Apakah menyenangkan? Ada yang merasa ngantuk?
Nggak ada ya, senang ya. Berarti semangat kan belajar tentang biobaterai ini? Semangat, oke. Oke, ya semangat. Apakah tadi materinya bisa dipahami semuanya? Apakah kalian mau menerapkan materi ini dalam kehidupan kalian? Ya, nanti bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian ya. Jadi manfaat dari sampah organik ini bisa dimanfaatkan untuk kehidupan kalian nanti di rumah seperti itu ya. Nah, untuk itu kalian bisa lihat link refleksinya di Google Classroom. Kalian isikan refleksi dari pembelajaran kali ini ya. Dijawab saja bagaimana perasaan kalian, apa materi yang dipelajari untuk saya mengetahui bagaimana untuk kelanjutan dari pembelajaran selanjutnya agar bisa diperbaiki seperti itu ya. Bisa dilihat sudah semua. Sampai sana ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan kembali ke tempat semula sambil kalian menggerak-gerakkan badan kalian karena sudah selesai dari tadi bekerja kelompok, berdiskusi. Kembali ke tempat semula. Oke, kalau sudah ya, saya akan berikan post test ya, post test untuk kegiatan kali ini untuk mengukur seberapa keberhasilan kalian atau hasil belajar kalian pada pelajaran kali ini. Silakan kalian lihat link post testnya di Google Classroom. Saya kasih waktu 10 menit cukup? Cukup ya, silakan dikerjakan. Kerjakan sendiri ya. Literasi dan numerasi. Ini adalah soal AKM. Jadi dicoba dulu, bukan pilihan ganda saja jadinya. Atau esai. Sudah. Oke, kalau sudah, yang lainnya ini waktunya juga sudah habis ya. Silakan di-submit saja terlebih dahulu. Saya akan mengumumkan sesuatu ini. Ya, mengumumkan siswa yang paling aktif untuk hari ini. Ya. Siapa ya kira-kira dari hasil rekapan saya? Selamat untuk Dwi. Silakan tepuk tangan, beri tepuk tangan. Nah, untuk kelompok yang paling aktif dari diskusinya adalah kelompok, ada yang tahu kelompok berapa? 2. Iya, selamat untuk kelompok 2. Jadi kalian yang lainnya harus lebih semangat lagi ya. Nanti saya akan berikan nilai keaktifan ini karena di proses pembelajaran saya juga berikan penilaian seperti itu ya. Untuk sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, untuk minggu depan ya, untuk minggu depan adalah karena materinya adalah materi terakhir, minggu depan kita ulangan ya, ulangan. Jadi ulangannya itu nanti saya akan kasih kisi-kisi untuk ulangan sumatif namanya, yaitu tentang energi dan perubahannya dari topik awal sampai akhir ya. Yang terakhir adalah biobaterai, yang awalnya adalah energi, bentuk-bentuk dari energi seperti itu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa diakhiri ketua kelas. Om Santi 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 Om.